Umi kok bisa dia berangkat? Dia adalah orang termiskin dulunya itu di wilayah sini. Tapi sekarang atas kehendak Allah dia bisa melaksanakan itu. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat catur semuanya, kembali lagi di Ruang Podcast Bahagia. Semoga sahabat catur yang sedang menonton selalu diberikan kesehatan dan tentunya diberikan kesempatan untuk hadir langsung menjemput panggilan Tanah Haramain Mekah dan Madinah. Baik sahabat catur, di episode spesial kali ini kita sudah mendatangkan agen resmi Catur Travel dari Kota Bojonegoro. Telah hadir bersama kita ada Ibu Nuri Mamluka. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat selalu, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini langsung dari Bojonegoro atau gimana nih Bu? Langsung dari Bojonegoro. Alhamdulillah pagi hari ini. Masya Allah luar biasa. Kita ucapkan selamat datang Ibu di Ruang Podcast Bahagia Catur Travel. Terima kasih juga Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari Senin yang sangat mungkin menyita banyak waktu Ibu Nuri di hari ini. Kita ucapkan terima kasih sekali. Nah Ibu Nuri, di podcast kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, sharing pengalaman Ibu Nuri sebagai agen resmi dan juga sebagai tour leader dari Catur Travel. Tapi sebelum itu Bu Nuri, kita mungkin bisa perkenalan diri dulu nih Ibu Nuri ke sahabat catur yang sedang menonton biar tidak penasaran nih siapa sih Bu Nuri itu. Monggo silahkan Bu, bisa dikenalkan. Sahabat-sahabat catur semuanya, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nuri dari agen resmi Bojonegoro, tepatnya di Murno ya. Lebih spesifik saya di Kauman ya, di Kauman Murno ya. Saya adalah mungkin dari Bojonegoro banyak sekali agen-agen ya, tapi saya fokus di Bojonegoro dan sekitarnya, selalu eksis untuk siar Baitullah nggih Mbak Ken nggih. Baik, Ibu Nuri bisa diceritakan juga nih awal kenalnya Ibu Nuri dengan Catur Travel itu gimana ceritanya Bu? Oh gitu ya, terima kasih Mbak Ken ya. Awalnya itu saya bergabung dan kenal dulu ya kepada dari Catur Travel itu dengan agen resmi di Ngerse, yaitu dengan Abah Ali Mansur ya. Beliau memperkenalkan diri, tapi kita itu tidak langsung menjadi agen ya saat itu ya, untuk menitipkan jamaah kami kepada beliau ya Mbak Ken ya. Terus berikutnya saya diajak untuk menjadi agen Mbak Ken, kan gitu ya. Tapi saya masih ragu, karena apa? Di beberapa travel itu sering-sering istilahnya bagus di depan, kan begitu ya. Kecap itu tidak ada nomor 1 biasanya gitu ya. Tidak ada nomor 2, mesti nomor 1 Mbak Ken ya. Jadi saya cermati, saya pelajari. Oh iya ternyata akhirnya saya betul-betul bergabung dengan visi misinya dari Catur Travel. Saya akhirnya bergabung Mbak Ken begitu. Okay. Kenapa akhirnya Bu Nuri memilih bergabung nih, memantapkan hati untuk bersama Catur Travel dari sekian banyak travel yang ada di Jawa Timur ini Bu? Iya, terima kasih Mbak Ken ya. Mungkin juga ini untuk ilmu dari sahabat-sahabat catur yang mau memilih biro travel yang akan mendampingi keberangkatan ke Baitullah. Ini adalah salah satunya ya. Sebagian besar banyak travel itu belum izin ya, tapi berani menyatakan, berani mensiarkan Baitullah ya. Tapi Catur Travel kita kan sudah tahu bahwa di Catur Travel itu sudah berizin dari PPIU-nya dan PIHK-nya semuanya dari Kementerian Umroh dan Haji Mbak Ken ya. Jadi itu adalah nilai plus pertama ya. Terus juga adanya saya pelajari juga dan sampai sekarang ya, itu adanya transparan masalah
masalah harga itu transparan betul ya. Jadi kalau menyebutkan harganya sekian dengan hotel dengan jarak sekian, itu jelas di depan Mbak Ken ya. Jadi bukan hotelnya dekat tapi tidak jelas hotelnya di mana, enggak ya. Jadi harganya sekian, ini paket ini promo, hotelnya jaraknya 750 dengan nama hotel ini, kan begitu ya. Terus yang kalau mungkin ada kenaikan seperti saat ini ya Mbak Ken ya, itu adanya kenaikan aftur ya, dengan terbukanya menceritakan kenapa ada kenaikan, kan begitu. Itu yang perlu sahabat-sahabat catur yang mau bergabung itu jadi memantapkan di Catur Travel itu adalah hal yang harus, karena mau ndak mau kita itu akan melaksanakan ibadah umroh ataupun haji ya. Entah kepada travel siapa, tapi pilih ya. Pilih yang benar-benar di sini yang jelas statusnya. Terus yang kedua transparan di sini ya. Itu sudah saya sampaikan ya. Terus maskapainya juga ya. Maskapainya apa? Di Catur Travel selalu disebutkan Mbak Ken ya. Nah itu akhirnya saya tuh mikir ya, oh ini seperti ini ya. Apalagi di Catur Travel itu agennya itu benar-benar dibina, dididik ya, dari pengenalan IT, dari sertifikasi PNSP, untuk walaupun dia itu sudah mahir untuk istilahnya membimbing jamaah, tapi legalitas itu kan perlu ya. Legalitas itu perlu sekali. Maka dalam hal ini saya begitu percaya kepada Catur Travel, seperti hari ini juga ya ada APP Caturgo ya, untuk mendidik agen-agen untuk mengenal IATA kayak bagaimana lah. Itu plusnya terlalu banyak bagi Catur Travel. Karena apa? Saya merasakan betul bahwa ini tidak sekedar kita mencari jamaah, tapi kita dididik ya. Untuk jamaah gimana? Ini loh fasilitas yang kami berikan. Dan tour leadernya dan mutawifnya itu begitu amanahnya ya. Karena menempatkan sebagai tour leader itu adalah kami itu loh sebagai pembantu, layani seoptimal mungkin. Apalagi ini adalah kita layani dari untuk ibadah di Baitullah ya. Nah itulah Mbak Ken yang membuat saya ataupun mungkin jamaah-jamaah yang saya sarankan bergabung kepada Catur Travel untuk umrah pun haji ya. Ini adalah salah satu pilihan tepat ya. Terus juga mungkin sering adanya refund 100% Mbak Ken ya. Saya pernah sekali itu jamaah buktikan memangnya refund 100%. Ternyata alhamdulillah memangnya refund 100%. Jadi kalau Catur Travel mengatakan ya itu ya. Nah, itu yang membuat kita semakin cinta kepada Catur Travel ya. Seperti itu, nggih. Itu Mbak Ken. Baik, berarti sudah mantap dari awal ya Bu Iya, Nuri melihat bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Catur Travel. Nah, bagi Ibu Nuri sendiri sebagai agen resmi, metode apa sih yang Ibu Nuri pakai nih untuk bersyiar, untuk menciarkan Baitullah nih ke jamaah-jamaah Ibu Nuri? Apa yang jenengan lakukan? Oh iya, terima kasih Mbak Ken ya. Banyak sekali karena Catur Travel di wilayah kami itu belum banyak yang mengenal ya awalnya ya gitu ya. Terus mungkin dari yang mengenal itu awalnya santri-santri kami Mbak Ken ya. Ya kami ada pondok ya kecil-kecil lah untuk mengawali pesantren maksudnya ya. Itu kenal dari situ. Akhirnya saya seperti bikin brosur, terus juga kita sebarkan di pasar, terus juga kita banner di pinggir jalan, kita lakukan seperti itu. Dan kita door to door ya di jamaah sekitar kita, tetangga-tetangga kita untuk di tahlilan ya, itu kita sampaikan ya. Kelebihan dan apa-apa saja paket yang ada di Catur Travel ya. Kalau di tahlilan itu seperti paket paket tabungan ya, itu kan pas ya untuk itu biar enggak keburu untuk berangkat kan gitu. Itu yang salah satunya. Juga saya seperti masukkan di perusahaan-perusahaan di kami itu banyak juga perusahaan besar Mbak Ken
itu saya sampaikan kan begitu. Karena belum mengenal catur kan begitu ya. Terus juga melalui sosmed Mbak Ken ya, melalui sosmed untuk memantapkan biasanya kami itu selalu ya motivasi ya tentang kenapa pilih catur travel ya. Terus ini loh paket. Kalau ada perubahan kita sampaikan apa adanya, dasarnya perubahan apa. Terus juga mungkin bisa sharing-sharing seputar ibadah umroh dan haji. Kan begitu. Kebetulan alhamdulillah saya sudah berhaji, jadi kan ada pengalaman juga ya. Juga sudah sudah ada sertifikatnya juga dari BNSP ya. Jadi sudah teruji ya. Sampai tim pengujinya gitu, jenengan dari mana kok bisa rinci betul menjelaskan apa yang saya tanya katanya gitu saat itu nggih. Yang gitu ya, alhamdulillah itu Mbak Ken media yang saya saya lalui dengan untuk masyarakat biar tahu ya. Dan saya betul-betul yakin meyakinkan kepada jamaah ini travel yang jelas statusnya ya. Izin silahkan dicek kan gitu, websitenya ada, mau dicek di mana saja. Dan kemarin itu malah masalah saya terus terang di YouTube itu ada contohnya catur travel, saya tuh kaget gitu ya, seperti provider visa itu ada di YouTube itu contohnya itu adalah catur travel Bunda. Luar biasa. Nah Ibu Nuri tadi masalah metode dalam bersyiar nih. Nah di Catur Travel ini kan banyak sekali layanan, baik itu layanan visa, kemudian layanan tabungan, macam-macam lah Bu Nuri. Dari sekian banyak layanan dan juga program BUMN pusaka yang ada di Catur Travel itu, jenengan mensyiarkan program yang mana nih yang lebih mengena di masyarakat jenengan, itu program yang mana Bu Nuri? Tabungankah atau pusaka atau halal atau apa nih yang paling ngena di jamaahnya Bu Nuri gini? Itu yang paling mengena itu di tabungan Mbak Ken. Karena apa? Kalau dulu ditetapkan awal tabungan itu kan 1.200.000. Sekarang itu boleh 50.000 pun boleh. Nah itu paling mengena dan mudah. Kita ndak harus datang menabung di saya, ndak. Cukup kita menyerahkan KTP saja di WA, kita proses akan muncul itu nomor VA-nya Mbak Ken nggih. Nah, terus itu jamaah bisa terdekat dia di mana? Mau di BRI, BNI tinggal pilih ya. Pilih tadi mudah sekali. Apalagi sekarang kan ada BRI Link kan. Itu mudah ya. Mudah sekali aksesnya, ndak harus ndak harus istilahnya datang kan gitu. Dan alhamdulillah walaupun saya Bojonegoro tapi jamaah dari Pontianak, karena kan melalui media live ya, melalui sosmed itu. Ada juga yang dari Jember kemarin tabungan, terus ada yang dari Ngawi melalui tabungan juga. Jadi ya alhamdulillah Ken ya. Yaitu dengan itu yang banyak yang saya terapkan di jamaah. Ada juga jamaah itu yang maaf ya, karena saya mungkin dianggap punyainya kan begitu. Nggak tahu bahwa uang sudah, saya pokoknya mau umroh lah, ini yang repot ya kan gitu. Karena apa? Catur Travel kan sistem digitalisasi kan gitu. Jadi uang istilahnya uang cash itu ndak harus, istilahnya ndak perlu kan, cukup kita transfer saja itu ya. Masalahnya apa? Masyarakat percaya pada kami kan, masyarakat kami bahwa kami amanah untuk hal-hal seperti itu. Dan juga saya percaya kepada Catur Travel amanahnya kan begitu ya, untuk membimbing jamaah-jamaah untuk ke Baitullah itu. Okay. Baik. Dari sekian banyak jamaahnya Bu Nuri nih, dari Pontianak, dari Jember, dari Ngawi. Nah, mungkin ada cerita Bu Nuri terkait tentang jamaahnya sampai akhirnya bisa umroh nih bersama Bu Nuri. Cerita haru ada nggak sih Bu Nuri? Ada sekali Mbak Ken. Bisa diceritakan ya. Ini sebenarnya banyak sekali cerita harunya ya sahabat-sahabat catur ya, Masya Allah. Dan kemarin 2 hari yang lalu Mbak Ken, yaitu sampai melalui sosmed itu gabung di pada waktu di live itu nangis gitu, dengan cerita apa yang kami sampaikan, saya sampaikan itu ya. Ini jamaah ini ada keluhan itu ada pengeroposan tulang
ya, makanya di kakinya, dan beliaunya pakai tongkat, dan pakai tongkat itu ada cakramnya. Itu saja kalau jalan masih keder-keder kan begitu. Itu bilang kepada keponakannya, mungkinkah saya berangkat dengan kondisi seperti ini kan begitu. Terus saya mantapkan Mbak Ken, enggak apa-apa, insya Allah. Saya kaget juga kan gitu, karena ada awalnya saya enggak tahu beliaunya kan gitu, tapi keraguannya itu tadi, mungkinkah kan gitu ya. Akhirnya saya persiapkan, insya Allah kalau jenengan benar-benar kepingin ke Baitullah dan sowan kepada Rasulullah, insya Allah nggih. Insya Allah jenengan akan dipermudah urusan itu nggih. Terus saya suruh beli kursi roda untuk dari bandara sampai ke sana nggih. Ternyata apa Mbak Ken, sampai di sana segala aktivitas beliaunya di sana itu semuanya dia itu selalu dikedepankan, didahulukan, paling depan. Dia itu sampai meneteskan air mata ya. Masya Allah, cerita itu ternyata saya seperti ini itu justru ternyata dimuliakan sama Allah, disuruh paling depan semuanya gitu. Dan setiap kegiatan termasuk city tour dia tidak mau ketinggalan, tidak sekedar di masjid saja gitu. Terus saya suruh pesan pada beliau, Kak, jangan lupa untuk mengusapi air zam-zam di bagian kakinya itu tadi, untuk untuk ya mintalah pada Allah untuk berobat ya. Dan yang menjadi pelayanan dari Catur Travel yang sangat luar biasa itu, saya minta untuk memandu beliau tatkala umroh itu alhamdulillah, saya juga langsung berhubungan dengan yang yang memandunya, bahwa kita itu ada label amanah. Jangan sekedar itu membawa jamaah itu untuk tawaf dan sa'inya itu sekedarnya, dengan ilmunya juga kan gitu. Akhirnya beliau bersyukur sekali saat itu, pelayanannya sangat luar biasa Mbak Ken ya. Dari kejadian itu Mbak Ken, pulang alhamdulillah nggih. Masya Allah ya, pulang itu beliaunya tanpa kursi roda Mbak Ken, dan juga tanpa tongkatnya, turun dari pesawat. Masya Allah nggih. Keajaiban ya Masya Allah nggih. Sampai ada anaknya itu lari-lari untuk maunya dipakai pegangan beliau, kan biasanya begitu ya. Ternyata enggak Mbak Ken ya. Alhamdulillah. Jong bahasa Jawa Mbak Ken ya. Jong gak usah digoceki Jong. Aku delokne nek ape tiba mlayu kan gitu. Ternyata jalan. Allahu Akbar nggih. Jadi untuk sahabat-sahabat catur yang lain bisa menyontoh hal seperti ini nggih. Bahwa keniatan itu harus kita mantapkan. Kita itu hanya niat ibadah ke Baitullah dan sowan kepada Rasulullah. Jangan ragu, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kalau Allah mempermudah di situ nggih. Dari contohnya salah satu jamaah ini juga nggih. Jangan sampai ndak mampu lah kan begitu nggih. Nggih, itu Mbak Ken yang pengalaman yang sangat luar biasa. Juga ada pengalaman lain Mbak Ken, bahwa ada seorang ibu-ibu nggih, yaitu pentingnya sebagai tour leader Mbak Ken ya. Beliau itu naik di pesawat itu muntah terus Mbak Ken ya. Masya Allah, muntah terus. Kita sebagai tour leader otomatis sigap nggih, sigap karena kita menempatkan diri, saya adalah pelayannya tamu Allah kan begitu. Alhamdulillah sampai kita bimbing, kita pegangi untuk ke kamar mandinya, untuk ngambil kreseknya dan lain-lain seperti itu Masya Allah nggih. Sampai beliaunya dehidrasi karena terus mengeluarkan ya. Terus kita cari istilahnya
minta untuk kursi roda dadaan saat itu, ya alhamdulillah juga. Dan ala kulli hal sampai di Madinah dia drop banget. Saya ndak siap saat itu, istilahnya gimana caranya. Saya ingat air zam-zam kan begitu ya. Akhirnya saya bawa dengan gelas yang ada di yang biasanya ada di tong-tong kecil itu ya. Itu saya bawa, tolong ini kasihkan di ibu yang itu biar ada. Ndak mau dahar, ndak mau apa-apa, ndak mau minum. Alhamdulillah sorenya sudah ke masjid. Alhamdulillah, kan itu kan memangnya syifa dan makanan ya untuk di air zam-zam itu ya. Jadi jangan khawatir ya sahabat-sahabat, untuk keniatan kita ke Baitullah ya. Itu banyak sekali cerita-cerita yang unik di situ nggih. Yang kayak kayak ndak masuk akal ya, keajaiban itu juga nggih. Ada juga Mbak Ken ya, ada itu yang paket pusaka, Masya Allah itu paket pusakanya Catur Travel luar biasa ya. Itu yang beliaunya itu nabung, dia punya sawah Pak Ken ya. Nabung itu prediksi mungkin dia lebih dari 3 tahun kan gitu. Tapi begitu dia untuk pertama masuk di paket pusaka Mbak Ken untuk buka tabungan dengan VA 1.200.000, beliaunya alhamdulillah untuk mampu untuk itu. Ada yang luar biasa di situ. Biasanya hasil panennya ini sampai beliaunya nangis ya. Nangis, panennya itu tidak seperti ini, itu membludak panennya. Sampai tetangganya kok dungarin ya. Apa yo prasaku yo berdoa ya katanya gitu nggih. Ternyata Masya Allah nggih, luarnya biasa panennya itu sangat luar biasa. Terus akhirnya dia kepanggil, baru tidak sampai 1 tahun alhamdulillah ada rezeki di situ, bisa berangkat untuk paket pusaka. Dan yang menjadi dia itu lebih menangis lagi, ternyata paket pusaka itu disatukan dengan paket reguler yang lain. Lah itu nggih, 1 kamar loh, itu yang harganya sekian, saya kok sekian kan begitu nggih. Alhamdulillah nangisnya. Waduh Umi ini ngature piye? Yang ngaturan dari Catur Travel nggih, Bunda nggih. Mbak Ken ya. Terus begitu banyak jamaah tetangga pada waktu beliaunya rawuh, tetangga itu pada datang. Ada yang kata-kata itu saya itu kaget. Umi kok bisa dia berangkat? Dia adalah orang termiskin dulunya itu di wilayah sini. Tapi sekarang atas kehendak Allah dia bisa melaksanakan itu. Ya, nangis ya pada waktu berangkat itu bukan nangis akan ditinggal berangkat, enggak. Nangis, kamu kok bisa? Gitu ya. Kok bisa istilahnya berangkat umroh itu dengan, kalau logika akal enggak mungkin mampu. Tapi keinginan, keniatan dia untuk ke Baitullah itu kuat. Nah, itu dengan cara menabung dengan virtual account, juga dengan paket pusakanya dari Catur Travel itu sangat membantu sekali. Masya Allah luar biasa Bu Nuri, ceritanya sangat mengharukan dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya yang menonton nih, sangat luar biasa. Baik Bu Nuri, kita lanjut lagi nih perbincangan terkait dengan tour leader nih. Tadi Bu Nuri sempat juga bilang terkait dengan pengalaman Bu Nuri sebagai tour leader. Nah kita pengen tahu nih Bu Nuri, bagaimana sih fasilitas yang diberikan Catur Travel kepada tour leadernya, kepada jamaahnya, apa yang dirasakan Bu Nuri ketika pertama kali menjadi tour leader? Ataupun Bu Nuri juga bisa menceritakan nih apa sih perasaan jamaah ketika waktunya dengan mendampingi seperti itu Bu Nuri. Bagaimana fasilitas yang diberikan Catur Travel waktu itu? Alhamdulillah saya pertama bergabung dan baru bergabung ya, dapat amanah untuk menjadi tour leader. Saat itu saya hanya memahami bahwa tour leader itu adalah abdi, kan begitu ya. Apalagi ini abdinya untuk ibadah ke tanah suci sahabat-sahabat ya. Ya, jadi saya lebih optimal ya menempatkan diri saya bahwa saya adalah abdi dari
jamaah yang akan menunaikan ibadah itu di situ ya. Terus yang saya mengenal, bagaimana saya bisa mengenal jamaah itu, mulai saya itu manasik, mulai itu saya data dari, kalau menjadi tour leader itu kan tidak harus jamaahnya, tapi jamaah dari beberapa agen Mbak Ken ya. Jadi beberapa agen itu gabung jadi satu, dan di situ kita itu tidak boleh ini jamaah saya atau bukan. Jadi kita harus amanah itu diberikan, itu adalah ini jamaah saya semuanya kan gitu nggih. Jadi kita optimal untuk itu ya. Kita memandu mulai menanya tentang kesehatan. Kita ajak ke mana itu Madinah, kita Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, itu selalu kita berusaha sekompak mungkin ya. Terus juga tentang kemanasikan mungkin kita sharing-sharing untuk apa itu di ruang makan Mbak Ken. Di ruang makan itu biasanya ada waktu saya itu kalau makan bareng-bareng itu biasanya saya sempatkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yaitu ternyata itu adalah waktu yang tepat, baik bapak-bapak walaupun saya perempuan ya, tapi di situ banyak sekali bapak-bapak yang menempatkan diri, gimana Umi ini kok kenapa istilahnya ada sampai ada pertanyaan itu begini, kenapa harus mikot di Tanim, kenapa harus mikot di Hudaybiyah, kenapa tadi kok mikotnya di Jirona, kan begitu. Jadi kita harus siap untuk itu semuanya makanya. Jadi makanya sebagai tour leader ataupun jamaah umroh itu manasiknya, ilmu manasiknya itu harus seoptimal mungkin dipelajari nggih. Jadi kalau kita menghadiri jamaah-jamaah yang mau berangkat umroh ataupun haji, jangan hanya dipikirkan itu diberi masukan oleh-olehnya apa di sana nanti bawa ini kering tempe, bawa sambal, jangan. Ilmunya untuk kemanasikan itu yang perlu dimantapkan nggih. Untuk ibadah apa? Kita itu lebih mantap untuk nanti didampingi oleh mutawif ataupun tour leadernya gitu Mbak Ken. Okay. Baik. Jadi perlu memanajemen dengan baik ya, punya tanggung jawab yang besar, Masya Allah. Sampai sekarang masih banyak yang Jabrian Mbak Ken, alhamdulillah. Walaupun sudah setahun lebih ya, yang masih setahun itu masih nyambung terus, alhamdulillah. Gimana kabarnya Umi? Ada juga yang silaturahmi ke rumah, alhamdulillah. Minta doa terutama. Umi, anak saya mau ujian S2 kan begitu, alhamdulillah. Kedekatan. Baik. Selain dari tour leader nih Umi, apa sih pengalaman yang mengesankan bagi Umi selama bergabung menjadi agen resmi nih, selain menjadi tour leader? Alhamdulillah, pengalamannya itu yang diberikan dari CEO, saya rasakan pendidikannya, tidak sekedar kita itu siar baitua pokoknya dapat jamaah enggak, tapi bagaimana kamu menjadi agen, bagaimana saya menjadi agen itu bisa pintar, mulai IT-nya, bagaimana penjualannya, itu semuanya diajari, dan saya itu terus terang nol bodol ya, nol bodol nggih. Sampai hari ini kan juga saya tuh kepingin ikut juga hari ini kan begitu ya, tapi belum tarapan seperti itu nggih. Jadi kebanyakan dari beberapa istilahnya travel itu yang ya sudah cari jamaah sudah selesai kan, tapi kalian enggak, dari pendidikan sampai di panggilkan dari trainer kan begitu ya. Jadi yang membuat kita semakin pinter, dan juga semakin ternyata catur travel seperti ini. Seperti kita itu orang tua sama anak orang tua sama anak, kita ditempatkan sebagai anaknya. Anakku ya kudu pinter kan begitu nggih. Itu Mbak Ken. Baik, luar biasa sekali. Semoga kita bisa meniti alur pengalaman Bu Nuri dengan sebaik-baiknya, menjadi cerita berharga bagi kita semuanya nih Bu Nuri.
sebagai motivasi bagi kita semuanya. Nah, Bu Nuri, bagi sahabat catur nih yang sedang menonton pengen konsultasi langsung dengan Bu Nuri, bisa menghubungi nomor yang berapa dan juga alamatnya di mana nih Bu Nuri? Oh iya, sahabat-sahabat catur yang dimuliakan Allah, silakan kalau mau bergabung dengan saya adalah agen resmi dari Catur Travel wilayah Mburno, Bojonegoro ya. Dan saya menerima seluruh Indonesia karena jamaah saya ada di beberapa wilayah ya, termasuk Pontianak dan juga Solo, Jakarta, kapan ya. Jadi siap saja, hubungi saja 081 871 0606 ya. Alamat yang di Bojonegoro di Mburno yaitu RT 3 RW 5 Dusun Dalem, Desa Kauman, Kecamatan Mburno, Bojonegoro, Kabupatennya Bojonegoro, Jawa Timur. Silakan, kita siap membantu di seluruh Indonesia. Terima kasih. Masya Allah, tadi sahabat catur jangan lupa dicatat, langsung aja mampir nih, khusus bagi warga Bojonegoro bisa langsung mampir ke rumahnya, ke kantornya Ibu Nuri nih sahabat catur semuanya. Terima kasih Bu Nuri, kita sudah di akhir nih. Kita banyak sekali mendengar cerita-cerita yang haru, miracle, keajaiban dari jamaah-jamaah Bu Nuri yang semoga bisa memotivasi kita semuanya untuk menguatkan niat agar bisa menjemput panggilan tanah Haramain Mekah dan Madinah. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Nuri atas ilmu, atas pengalamannya yang sudah disampaikan dalam podcast ini. Kita ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, kita tagline dulu ya Bu Nuri. Oke. Catur Travel, umrah keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta. Bersama Catur pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.